Selamat pagi Bapak Ibu Lembaga Penjamin Mutu SMA Cahaya Medan. Berikut adalah video rekaman dari lomba media pembelajaran yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional se-Yayasan Seri Amal tahun 2024. Nah, adapun poin-poin yang harus dipenuhi mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi. Nah, di sini saya dan tim sudah menyusun ya cover berikut dengan logo YSA. Ya, tim terdiri dari 3 orang, Bu Oktaviani Tagalung, Endra Marpaung, saya sendiri, dan Bu Esther Manulang. Selanjutnya untuk judul atau nama media. Judul yang saya angkat atau materi yang saya sisipkan untuk membuat video media pembelajaran ini adalah dampak sosial informatika, dan media pembelajaran yang saya gunakan adalah Google Classroom. Selanjutnya identitas materi. Kebetulan saya dipercayakan untuk mengampu mata pelajaran informatika pada kelas 10 SMA Cahaya Medan. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar atau capaian pembelajaran, ya tujuan pembelajaran dari topik dampak sosial informatika. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengetahui detail perkembangan komputer. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami aspek ekonomi produk informatika. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami aspek hukum produk informatika. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan dapat mengetahui jenjang karir di dunia informatika. Dan untuk capaian pembelajaran, yang pertama, pemahaman tentang penggunaan teknologi. Yang kedua, kesadaran akan dampak sosial. Yang ketiga, keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir, etika digital. Baik, langsung saja ke simulasi penggunaan media pembelajaran yaitu Google Classroom. Nah, tentunya Google Classroom ini bukan barang baru ya. Saya rasa untuk anak didik pun mungkin sudah banyak yang tahu Google Classroom ini. Nah, yang pertama tentunya kita agar bisa menggunakan media Google Classroom ini, kita harus mempunyai akun Gmail. Nah, ini interface dengan akun atau Google saya ya. Nah, untuk bisa masuk atau menggunakan fitur dari Google Classroom, nah ya, jadi pada sudut kanan atas di situ, terdapat ada 6 titik. Nah, kita bisa klik di situ, kita scroll ke bawah. Oke ya, Classroom.
Nah, maka kita akan diarahkan kepada tampilan seperti berikut ya. Nah, jadi pada Google Classroom ini ya, kita bisa memanfaatkan aset atau sumber daya yang sudah disediakan ya. Nah, di sini sudah ada saya contohkan misal ya, untuk membuat kelas baru ya. Nah, untuk kolom section itu bisa di skip aja. Untuk kolom subjek sama, kita isikan nama mata pelajarannya informatika. Oke, lalu kita create atau kita buat ya. Oke. Nah, sebelumnya juga sudah ada saya buat kelas ya 10.1 sama saja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini UI atau user interface-nya. Nah, jadi di media Google Classroom ini ya, antara si guru dengan si anak didik, nah itu eh, diharapkan dengan fitur-fitur yang menurut saya pribadi sangat simple ya dan user friendly ya. Nah, di sini semisal kalau kita ingin menyisipkan topik ya, kita bisa. Nah, di sini sudah saya ketikkan topik yang saya angkat, dampak sosial informatika ya. Oke. Nah, kemudian people. Nah, di sini ada dua sisi ya, untuk si guru dan untuk si anak didik ya. Jadi nanti room atau kelas 10.1 ini bisa diisi oleh tentunya anak didik yang berada di ruangan 1 atau berada di kelas 10.1. Nah, untuk bisa bergabung di room Google Classroom ini ya, si guru bisa membagikan link ya, link undangan, dan tentunya tiap-tiap anak didik mempunyai akun Google ya. Nah, nanti link undangan ini bisa di-share ya kepada anak didik, lalu mereka akan uh, memiliki akses bergabung seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fitur grades atau nilai ya, di mana nanti semisal materi sudah selesai disampaikan oleh si guru ya, guru bisa memberi tugas ataupun mengadakan kuis ya. Di sini juga ada fiturnya ya. Nah, ini ya, ada beberapa fitur: assignment, quiz, assignment, question, dan seterusnya ya. Nah, misal saya mau membuat quiz assignment ya. Oke.
sembarang aja bisa diketik kuis. Atau juga kita bisa langsung memanfaatkan ini, ada template dari blank quiz. Oke. Nah, di sini juga kita bisa set ya, apakah kita mau pilihan ganda ataupun jawaban pendek maupun jawaban panjang ya, short answer ya, paragraph and multiple choice. Nah, untuk materi ya, materi dari dampak sosial informatika tentunya sudah ada saya susun di format PowerPoint. Nah, di sini kita bisa langsung sisipkan saja ya dampak sosial informatika. Oke. Nah, untuk deskripsi bisa saya kosongkan aja, lalu kita unggah ya materi yang sudah saya susun sebelumnya. Oke. Nah, setelah itu bisa langsung saya publikasi ya, saya tekan button post. Nah, maka materi yang sudah saya unggah tadi itu bisa diakses oleh anak didik yang tentunya sudah bergabung atau join ke dalam Google Classroom yang sudah saya bentuk tadi. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial penggunaan ataupun simulasi dari media Google Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin dari kata-kata ataupun dari penyampaian masih banyak kekurangan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu LPM Yayasan Sri Amal Medan. Terima kasih.